Mari berdoa. Ya Roh Kudus, energi cinta kasih-Mu berkenan tinggal di dalam rahim Bunda Maria, sehingga manifestasi cinta kasih ilahi lahir ke alam materi dalam pribadi Yesus Kristus sebagai sabda yang meraga, sabda yang memberkati dan terus menari bersama alam semesta dalam rangka menemukan keseimbangan baru di tengah pandemi COVID-19. Kami mohon daya suci kasih-Mu berkenan tinggal dalam puri batin kami bersama Sang Sabda, sehingga dari dalam hidup kami lahir energi cinta kasih yang selalu baru setiap hari demi berlangsungnya kisah hamemayu hayuning makrokosmos dan mikrokosmos, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat 2. Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat 2. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 hingga 41 disambung ayat 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku,
yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selamat. Semoga di dalam kita merenungkan sabda Tuhan berjalan tanpa ada halangan. Semoga di dalam kita menyerap energi sabda ilahi tercapai sesuai harapan. Semoga pikiran yang suci dan mencerahkan datang dari penjuru Nawa Dewata. GKJ Tanjung Priok rinengga swasana swarna bumi kangge memetri wulan kamardikan. Sumangga nyurasa adeking Sang Putreng Ibu Pertiwi kangge ngisi maknaning Agustusan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bila parian tersebut tidak tepat menurut formula guru lagu dan guru bilangan, dipersilahkan mengisi kolom komentar dengan tanpa mengabaikan pentingnya berlangganan jempol dan membagikannya via media sosial masing-masing. Mantra milenialnya, please subscribe, like, and share. Saudara-saudari sekalian, parian tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memeras makna tema perenungan selama bulan kebangsaan Sinode Gereja Kristen Jawa menjadi anak bangsa yang semakin dewasa. Itulah yang semestinya menjadi adek para putra-putri Ibu Pertiwi. Pada minggu biasa ke-14 ini, GKJ Tanjung Priok turut memilih tema Hidup sebagai orang merdeka dengan nuansa budaya Sumatera atau swarna bumi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana hidup sebagai orang merdeka di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada baiknya kita melacak kembali kemuliaan dari arti kata merdeka. Langkah ini penting karena kata merdeka bagi saya sangat sakral dan memiliki daya membangkitkan energi Ibu Pertiwi. Hasilnya sesanti sadumuk batuk sanyari bumi menemukan artikulasinya dalam diri para pendekar bangsa yang saat ini telah menjadi kusuma bangsa. Begitulah pekik merdeka kemudian membawa kesadaran jiwa kosmis dalam dada putra-putri Nusantara. Perkara yang menyangkut tanah air tentang ibu bumi Sang Pertiwi, jika diganggu kedaulatannya, maka akan dibela sekalipun nyawa sebagai taruhan. Disinilah wujud kesakralan kata merdeka. Kata merdeka besar kemungkinan berasal dari bahasa Kawi Mahardika. Artinya adalah kesempurnaan besar, berkualitas istimewa, luar biasa, unggul, bijaksana, dan berbudi luhur.
Kata merdeka jelas tidak bisa disempitkan artinya sebagai bebas dari penjajahan semata. Esensi kata merdeka adalah dalam konteks pemulihan martabat manusia sebagai ciptaan yang unggul, berkualitas istimewa, bijaksana hingga berbudi luhur sebagai makhluk spiritual. Makna sila kedua Pancasila perlu ditempatkan dalam konteks tersebut. Seperti apakah gambaran manusia merdeka, sang mahardika, si manusia unggul, berkualitas istimewa, bijaksana dan berbudi luhur? Mereka ini adalah para arsi yang telah melepaskan keterikatan pada dunia material atau kekuasaan duniawi dengan memilih ardi atau gunung sebagai tempat tinggal. Itulah mengapa mereka disebut sang mahardika, mahardika yang menjadi akar kata dari merdeka. Ini bukan berarti dunia materi atau dunia material dan kekuasaan tidak penting. Hanya saja jangan sampai dunia material menjadi penjara bagi kehidupan spiritual. Contohnya dalam sastra suci banyak ditulis kisah tentang seorang raja yang sudah purna lalu melepaskan status kemaharajaan dan memilih matek pendita sebagai maharsi di tempat sunyi. Tujuannya tidak lain adalah untuk memulihkan martabat manusia, martabatnya itu sebagai manusia, sebagai makhluk spiritual, makhluk yang manunggal dengan Sang Pencipta, melebur dalam Immanuel. Gustining dumadi manunggal ing kita menurut bahasa gerejawinya. Apa relevansinya keterangan di atas dalam konteks tema kita hari ini? Hidup sebagai orang merdeka. Kisah para mahardika, sang insan merdeka menempuh kesadaran spiritual yang mendalam dengan melepaskan kemelekatan dunia material sebenarnya tidak jauh-jauh dari maksud Mazmur 130 yang sebenarnya menjadi bacaan Mazmur hari ini. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Tuhan yang bagaimana yang diharapkan? Saya menangkap bahwa pemazmur mengharapkan Tuhan yang besertanya, Immanuel. Begitu kuatnya kerinduan pemazmur manunggal dengan Gustining dumadi, yang kurang lebihnya mirip dengan para mahardika, para pandita, para arsi yang memilih tempat tinggal sunyi di pegunungan yang disebut sebagai karesian atau kadewa guruan. Matek sebagai guru kehidupan yang memahami benar baik alam skala yang dapat diindra maupun alam niskala yang tak kelihatan oleh indra. Bagi Rasul Paulus, insan mahardika adalah insan yang memiliki kualitas tidak mendukakan Roh Kudus. Mereka ini terbebas dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan segala kejahatan. Sang mahardika ini sudah tentu dipenuhi kasih mesra, punya kemampuan mengasihi sekaligus mengampuni seperti Kristus. Menarik bahwa Kristus dijadikan rujukan oleh Rasul Paulus. Maka pertanyaannya adalah, seperti apa kemahardikaan Yesus yang disebut Kristus dapat dipahami? Penjelasan dalam Injil Yohanes 6 menarik. Yesus menyebut diri sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Kata-kata yang perlu digali makna filosofis, teosofis hingga nalar rasanya. Apakah artinya identifikasi diri sebagai roti hidup? Roti hidup ini dimaksudkan untuk dimakan oleh orang banyak. Selain mengenyangkan, roti hidup ini juga membuat orang hidup selama-lamanya. Artinya menyentuh alam keabadian. Disinilah kualitas kemahardikaan manusia Yesus yang mampu menuntun orang
meraih alam keabadian dengan identifikasi diri sebagai sang roti hidup. Kualitas kemahaardikaan manusia Yesus makin jelas ketika dia menyebut secara konkret roti hidup sebagai tubuh kasar atau daging. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Daging adalah makanan yang penuh protein, kita tahu itu. Dibutuhkan untuk kelangsungan hidup karena energi yang terkandung di dalamnya. Energi kehidupan ini tidak lain adalah cinta kasihnya yang besar yang dicurahkan untuk keselamatan dunia. Kasih adalah energi terbesar Tuhan yang dianugerahkan untuk kehidupan ini. Dengan bertahtanya kasih dalam puri batin kita, sebagaimana diinstitusikan lewat sakramen baptis, kesadaran spiritual kita tidak akan hilang. Mengingat insan spiritual yang berdimensi kekekalan adalah manusia yang dipenuhi spirit welas asih. Kita tahu bahwa hanya kasih yang kekal ketika bahasa roh dan nubuat dapat berakhir. Dalam konteks pandemi ini, sejatinya kita sangat berharap pada energi cinta kasih ini sebagai daya spiritual untuk menemani jagat gede dan jagat cilik menemukan keseimbangan barunya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang mari kita masing-masing menandai, memberi tanda seperti apa ciri-ciri hidup sebagai orang merdeka. Yang pertama, orang merdeka adalah orang yang berkembang kesadaran spiritualnya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, demikian kata pemazmur. Atau kalau kita mau mengambil contoh adalah kesadaran para leluhur Nusantara menempuh jalan kemahaardikaan, baik itu dengan melewati jalan sunyi untuk manunggal dengan Sang Pencipta, tinggal di alam pegunungan yang sepi, maupun menempuh jalan topong rame menjadi roti hidup, menjadi daging penuh protein untuk dimakan banyak orang. Keduanya untuk menghayati eksistensi Immanuel, Gusti ning dumadi manunggal. Di tengah jagat gede dan jagat cilik yang membutuhkan keseimbangan baru bersama COVID-19 ini, saya mengusulkan eksistensi suci Immanuel. Ini perlu terus kita daras dalam batin dan artikulasikan lewat topong rame menjadi roti hidup bagi sesama. Roti hidup adalah energi yang menyelamatkan kehidupan dalam berbagai manifestasinya. Yang kedua, menjadi orang merdeka ditandai dengan berkembangnya cinta kasih kepada alam semesta, sesama manusia dan semua ciptaan. Tanda berkembangnya cinta kasih kepada alam semesta nampak dari rasa ingin menyatu dengannya, seperti kisah para maharsi yang menyepi di pegunungan. Dari mereka kita bisa belajar bahwa untuk ngabekti mereka tidak perlu merusak alam dengan menambang hingga menebang pohon secara berlebihan. Lewat penyatuan dengan alam, mereka tidak pernah kehabisan oksigen yang di tengah pandemi ini menjadi mahal karena langka. Tentang berkembangnya cinta kasih kepada sesama telah dijelaskan oleh Rasul Paulus, terbebas dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan segala kejahatan. Dengan begitu, cinta kasih terus berkembang sehingga memiliki kemampuan mengasihi sekaligus mengampuni. Dan yang ketiga, tidak melekat pada dunia materi. Artinya, mampu melewati dunia material. Ilustrasinya adalah pengalaman Paskah.
Tuhan Yesus melewati alam kubur dan bukan melekat pada dunia orang mati. Begitulah sikap kita terhadap dunia material sebagai tanda bahwa kita adalah manusia spiritual. Semoga penyelenggaraan lomba-lomba Agustusan berada dalam konteks tersebut, bertujuan mengembangkan kesadaran spiritual, cinta kasih, dan melatih ketidakmelekatan pada dunia materi. Semoga kita semua menemukan tanda diri menjadi insan mahardika. Dengan menjadi insan mahardika, kita pantas menaikkan harap. Semoga semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak tampak, berbahagia dalam berkat Gustining dumadi. Amin. Persembahan pujian dan tarian pemuda remaja.